Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada batasnya. Sehingga sudah wajar dan tentunya itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Setidaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, yang nikmat itu kita sadari. Bagaimana mensyukuri nikmat tersebut? Tentunya dengan syukur melalui hati, lisan dan perbuatan, dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menaati perintahnya Allah dan juga Rasulnya, serta menjauhi segala bentuk larangannya. Pembelajaran kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya tentang teks puisi. Sebelumnya kita telah mengenal apa itu puisi, baik itu pengertiannya, kemudian juga jenisnya, dan juga bagaimana aspek-aspek dalam proses pembacaan puisi. Nah, secara umum ya, karena puisi ini memiliki banyak pengertian dan banyak juga ahli yang mendefinisikannya, tetapi memiliki hulu yang sama begitu ya. Puisi secara umum merupakan karangan yang mengungkapkan pikiran gitu ya, dan perasaan dari penulisnya atau penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata atau memiliki nilai estetika. Kalau jenis puisi itu yang pertama ada naratif ya, yang dibagi menjadi puisi balada dan romansa. Kemudian ada puisi lirik yang terdiri atas puisi elegi, puisi serenada, dan puisi ode. Kemudian ada yang terakhir itu puisi deskriptif, yang terdiri atas puisi satire dan puisi kritik sosial. Nah, di pokok bahasan kita hari ini melanjutkan yang kemarin. Setelah kita mengenal, maka kita perlu menemukan unsur-unsur dari pembentukan puisi. Jadi sebuah puisi memiliki unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur itu nantinya menjadi bahan terbentuknya sebuah puisi. Kalau di dalam teks eksposisi, kemudian teks berita, kita mengenal yang namanya struktur. Ya. Kalau di teks-teks seperti itu strukturnya kita tahu ada pembuka, ada isi, ada penutup. Ya, nanti di dalam setiap teks itu berbeda-beda. Ada yang bentuknya orientasi, kemudian pembukanya sebagai orientasi, kemudian nanti di bagian isinya itu deskripsi bagian, kemudian di bagian akhirnya itu nanti disebut penutupnya itu disebut dengan deskripsi manfaat begitu. Ada juga yang orientasi, kemudian setelah orientasi nantinya ada rangkaian argumen, kemudian diakhiri dengan deskripsi manfaat atau berupa saran begitu, atau penegasan ulang begitu ya. Itu kalau di teks-teks yang berupa teks deskripsi, eksposisi ya, berbeda dengan teks puisi. Nah, teks puisi
dia tidak memiliki struktur layaknya teks-teks yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi teks puisi membutuhkan yang namanya unsur. Nah, di sini ada unsur-unsur puisi. Unsur puisi di sini dijelaskan ada majas dan irama. Kemudian ada juga penggunaan kata-kata konotasi begitu ya. Tetapi lebih jelasnya Ana akan jelaskan unsur-unsur puisi secara lengkapnya begitu ya. Yang pertama, unsur puisi itu yang pertama. Jadi unsur pembangun puisi itu dibagi menjadi dua begitu dulu. Unsur pembangun puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Ada unsur fisik dan yang kedua ada unsur batin. Nah, unsur pembangun puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur fisik, yang kedua unsur batin. Apa itu unsur fisik? Unsur fisik berarti berkaitan dengan fisik puisinya. Bagaimana bentuk puisinya, bagaimana kata-kata di dalam puisinya begitu. Sedangkan unsur batin berarti struktur unsur yang ada di dalam puisi tersebut berkaitan dengan makna, amanat yang didapat begitu ya. Nah, itulah dia unsur fisik dan unsur batin. Di unsur fisik dibagi lagi. Unsur fisik kita ambil lagi. Unsur fisik puisi. Yang pertama ada namanya majas. Yang kedua ada namanya rima. Yang ketiga ada namanya makna konotasi. Yang keempat ada kata berlambang. Dan yang kelima ada pengimajian. Nah, inilah dia unsur dari unsur fisik sebuah puisi. Nah, setelah unsur fisik ada juga unsur batin. Unsur batin puisi. Apa saja unsur batinnya? Ada yang pertama tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga itu sebenarnya nada dan suasana, tetapi kita juga bisa sebutnya sebagai sikap penyair. Sikap penyair. Sikap penyair atau nada dan suasana. Baik, kita jelaskan satu persatu. Unsur fisik dari puisi yang pertama ada majas. Apa itu majas? Kita lihat pengertian majas di halaman halaman 94. Majas. Majas atau disebut juga dengan figurative language adalah bahasa kias ya, yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Ya, kita lihat majas yang di sini dibagi menjadi dua yang dijelaskan di dalam buku. Yang pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi itu adalah majas yang membandingkan benda-benda mati atau tidak bernyawa seolah-olah hidup seperti layaknya manusia. Misalnya, contohnya begini.
ombak yang bergulung-gulung di pantai. Itulah dia majas personifikasi. Lihat ombak itu benda mati, tapi diseolah-olahkan seperti manusia yang bisa bergulung-gulung, gitu ya. Bisa bergulung-gulung. Dalam puisi yang Hujan Bulan Juni yang kita baca minggu lalu, ya, di situ diberikan contoh bahwasannya hujan memiliki sikap yang tabah, bijak dan arif. Sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Kita lihat teks hujannya yang ada di Hujan Bulan Juni yang ada di halaman berapa? 92. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Hujan disebutkan tabah. Hujan kan benda mati, ya. Nah, inilah dia personifikasi. Hujan tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni bijak, gitu. Kan manusia seharusnya yang punya ini, begitu. Nah, itulah dia teks dalam puisi itu yang merupakan majas personifikasi. Nah, itu majas personifikasi. Yang selanjutnya ada yang namanya majas paralelisme. Majas paralelisme adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya. Lihat di teks puisi dari Hujan Bulan Juni ada pengulangan, ya. Mengapa digunakan pengulangan? Mengapa menggunakan majas paralelisme? Biasanya para penyair atau penulis puisi lebih suka mengulang-ulang bahasanya itu tadi agar terlihat indah, terkesan indah. Sehingga disebutlah dia bahasa kias itu tadi. Lihat di sini. Tak ada yang lebih tabah, tak ada yang lebih. Kemudian diulang lagi berikutnya, tak ada yang lebih bijak, tak ada yang lebih, diulang, ya. Kemudian yang terakhir di sini ada tak ada yang lebih arif, tak ada yang lebih, diulang lagi. Kemudian dari hujan, gitu. Dari hujan bulan Juni, dari hujan bulan Juni, dari hujan bulan Juni, ada 3 pengulangan di dalam puisi. Nah, itu yang disebut dengan majas paralelisme. Sudah 2 majas kita pelajari di pokok pembahasan puisi kali ini. Tentunya nanti akan kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan di kelas 8 dan 9 melalui teks cerpen misalnya, atau di teks-teks yang lainnya berhubungan dengan majas. Tapi pada di kelas 7 ini kita bahasnya dengan hanya ada 2 majas saja. Sebenarnya banyak majas, ada hiperbola, ada majas simile yang merupakan perbandingan, engkau bagaikan rembulan, gitu. Hiperbola, engkau cantik sekali, bagaikan bidadari, gitu. Itu kan hiperbola, dilebih-lebihkan, gitu. Kemudian ada irama. Irama itu musikalitas, ya. Dalam puisi punya irama. Lebih enaknya bukan musikalitas, ya. Musikalitas nanti berhubungan dengan alat musik. Tapi irama yang dimaksud di dalam puisi adalah nada, begitu. Nada yang awalnya itu sebenarnya rima dan irama. Jadi rima itu adalah pengulangan huruf atau kata di dalam sebuah puisi yang biasanya di akhir itu rima. Ada AB itu, ya. Kalau kita sebelumnya kita telah belajar pantun, ya, tentang AB. Nah, di irama itu nadanya ketika seseorang membacanya. Misalnya, Ana membaca puisi Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Jadi ketika baca puisi ini, kita memunculkan irama sendiri. Berbeda ketika kita membaca puisi karyanya Rendra, ya. Mungkin bisa nanti dicari di Google puisi karya Rendra. Dia lebih menekankan kritik sosial, begitu. Kalau sudah berhubungan dengan kritik sosial, pasti nadanya itu tidak lembut lagi, ya, lebih lantang, keras, begitu, ya. Agar memberikan semangat para pendengar, misalnya kalau kita membacakannya di depan umum, begitu.
Kalau ini lebih slow, mellow gitu, lebih membuat orang tenang. Nah, itulah dia irama. Ya. Irama jadi irama itu tidak harus selalu berhubungan dengan musik. Biasanya kalau orang bersyair gitu, bersyair itu menggunakan irama ya, menggunakan irama. Baik. Di sini irama itu adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan juga bahagia. Nah, itulah dia irama. Kemudian setelah majas dan rima atau irama, selanjutnya, nah ini kita sudah bahas ya, yang majas, rima, dan irama, kayak gitu ya. Selanjutnya adalah makna konotasi. Apa itu makna konotasi? Makna konotasi dapat diartikan sebagai makna yang tidak sebenarnya. Ada makna yang sebenarnya dan ada makna yang tidak sebenarnya. Makna yang tidak sebenarnya disebut dengan makna konotasi. Kalau makna yang sebenarnya disebut dengan makna denotasi. Jadi makna konotasi itu adalah kata yang telah mengalami perubahan dan penambahan-penambahan. Baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, imajinasi maupun perasaan dari seorang penyair. Makna konotasi mudahnya yang sering kita dengar itu misalnya kata buah tangan. Kalau makna denotasinya berarti buah itu tangan itu memiliki buah begitu ya. Kalau kita mengambil makna sebenarnya, tapi makna konotasinya, makna yang sebenarnya dari buah tangan berarti adalah oleh-oleh begitu. Kemudian sidang meja hijau. Berarti orang itu harus melakukan sidang di meja hijau begitu. Tapi tidak selamanya di dalam sidang meja hijau itu mejanya hijau gitu. Jadi itu sebagai makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Kemudian ada juga tangan panjang. Makna denotasinya tangan panjang berarti tangan seseorang itu panjang. Nah, kalau makna konotasinya berubah jadi panjang tangan. Panjang tangan berarti pencuri. Nah, begitu ya. Itulah dia makna konotasi. Jadi berubah makna dari yang sebenarnya. Kalau di sini contohnya begini. Dari kata hujan begitu ya. Kata dasar berarti hujan itu kalau di dalam puisi Hujan Bulan Juni, hujan itu air yang turun dari langit begitu ya. Nah, tapi diartikan di dalam puisi itu adalah perbuatan baik gitu. Rintik berarti titik percikan dari air hujan begitu ya. Tetapi makna dari konotasinya itu sesuatu yang kecil tetapi banyak gitu. Nah, pohon berbunga, pohon yang memiliki bunga. Nah, makna konotasinya kehidupan yang baik, yang menjanjikan dan seterusnya. Jadi berubah dia maknanya dari makna yang sebenarnya. Nah, begitulah tentang makna konotasi. Yang selanjutnya ada kata berlambang. Apa itu kata berlambang? Kita lihat. Kata berlambang. Nah, ini kata berlambang. Kata berlambang, lambang atau simbol, pasti kalian tahu apa itu lambang, apa itu simbol. Adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila begitu ya. Tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Kemudian ada juga moncong putih gitu ya. Itu untuk partai misalnya. Nah, lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Rantai misalnya ya, perlu persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Padi sama kapas ya. Tunas kelapa di dalam pramuka berarti
diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa dan bangsa. Karena tunas kelapa itu kan bisa apa saja ya. Buah kelapanya bisa diambil, kemudian di dalam buah kelapa itu ada tempurung yang bisa dimanfaatkan, buahnya bisa, isinya daging buah kelapa itu bisa digunakan juga, kemudian airnya bisa diminum, dan sepat kelapanya, kulit kelapanya itu tadi bisa digunakan juga untuk membuat pupuk dan lain sebagainya. Kemudian di bagian tetes dari kelapa itu bisa dibuat gula ya, bisa dibuat menjadi gula merah gitu ya, gula aren gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kelapa itu memiliki multifungsi manfaat gitu. Multifungsi manfaat, sehingga diharapkan lambang itu juga bisa menjadi hal yang serupa. Nah, lambang-lambang itulah yang sering digunakan penyair dalam puisinya. Seperti di Hujan Bulan Juni gitu ya. Lambang-lambang yang dimaksud itu hujan dan bunga. Hujan merupakan perlambang kebaikan atau kesuburan gitu ya. Sementara itu bunga itu bermakna keindahan. Thayyib. Itulah dia majas, irama, konotasi dan lambang. Yang selanjutnya ada apa lagi? Yang selanjutnya ada pengimajian. Nah, apa itu pengimajian? Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Ya, kita bisa berimajinasi, itulah pengimajian. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh si penulis atau penyair, si penulis puisi. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara, ya, atau sebutannya auditif, kemudian melihat benda-benda, disebut juga dengan imaji visual, atau juga melalui indera perabaan, atau menyentuh benda-benda imajinasi taktil. Jadi dengan pengimajian kita seolah-olah bisa merasakan gitu ya. Kita lihat ada sebuah puisi di sini, karya Wilkinson ya. Oh, bukan karya Wilkinson, tapi yang terdapat di bukunya Wilkinson tahun 1907 di halaman 42 sampai dengan 43. Hai si gempar alam, gegap gempita, jarum besi akan rumahku, jarum tembaga akan rumahku. Ular bisa akan janggutku, buaya akan tongkat mulutku, harimau menderam di pengeriku. Gajah mendering bunyi suaraku, suaraku seperti bunyi halilintar. Bibir terkatup, gigi terkunci, jikalau bergerak bumi dengan langit bergeraklah hati engkau, hendak marah atau hendak membinasakan aku. Nah, di puisi ini ya ada pengimajiannya. Gagap gembita, menderam, mendering, bunyi halilintar, jarum besi, jarum tembaga, bibir terkatup, bibir terkunci. Jadi di situ ada pengimajian. Bunyi halilintar berarti imaji auditif. Audio ya, auditif. Kemudian mendering, menderam, gegap gempita, auditif ya. Jarum besi, jarum tembaga bisa kita rasakan dan bisa kita lihat, maka visual dan juga taktil gitu. Ya? Nah, begitulah dia tentang pengimajian. Jadi bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan juga bisa kita rasakan. Nah, selanjutnya ada unsur batin. Unsur batin tidak ada dijelaskan di sini ya. Jadi sehingga kita harus jelaskan di sini langsung. Unsur batin itu meliputi tema, amanat, sikap penyair, nada, dan suasana. Tema berarti puisi itu harus memiliki tema. Gadis peminta-minta, contohnya kita ambil yang dekatnya saja. Setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil,
Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut, gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayang riang, duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. Nah, gadis peminta-minta kita bisa ambil, dia tidak ada di dalam puisi ini ya temanya. Tapi setelah kita baca, kita bisa menggambarkan tema gadis peminta-minta kemungkinan besar adalah kemiskinan ya, berhubungan dengan kemiskinan. Kemudian amanat. Amanat kita tidak akan dapatkan dari sini. Amanat bisa kita dapatkan melalui setelah kita membaca puisi tersebut. Dia adalah seorang gadis kecil yang merupakan meminta-minta, begitu. Seorang peminta-minta ya. Amanatnya bisa kita ambil mungkin tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah, begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian sikap penyair, nada, suasana. Bagaimana penyair itu melihat si gadis kecil berkaleng kecil ini tadi. Bagaimana suasana yang ditimbulkan di dalam puisi ini. Nah, itulah yang disebut dengan unsur batin. Thayyib, itulah pembahasan kita tentang unsur-unsur puisi yang meliputi unsur fisik dan unsur batin. Pertemuan berikutnya kita akan membahas kebahasaan puisi, dan juga di akhir pertemuan kita akan membahas tentang bagaimana menulis puisi. Jadi nanti di akhir kita akan ada tugas. Jadi tugasnya sekalian yang merupakan nanti jadi praktik, menjadi nilai praktik, nilai produk, dan juga nilai tugas begitu. Ada 3 nilai sekaligus nantinya. Dan tugasnya itu hampir sama dengan tugas kita yang sebelumnya. Jadi anak-anak sekalian harus dikerjakan tugasnya karena itu akan menjadi nilai praktik nantinya ya di pertemuan keempat. Ana akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang baik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.